Nah, saya akan menjelaskan pusat pertumbuhan di Jepara. Pertama-tama saya akan mengidentifikasi pusat pertumbuhan melalui beberapa teori, yaitu teori tempat sentral Walter Christaller. Menurut Christaller, tempat sentral adalah lokasi strategis yang dapat melayani kebutuhan masyarakat. Dalam teori ini terdapat konsep yang disebut jangkauan, rank, dan ambang threshold. Jangkauan adalah jarak yang perlu ditempuh untuk mendapatkan barang kebutuhannya pada suatu waktu tertentu saja. Sedangkan ambang adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Dengan begitu, pertumbuhan pembangunannya terdiri dari universitas, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan lain sebagainya yang terfokus pada pembangunan daerah. Contohnya, Universitas Unisnu, Universitas Islam Nahdlatul Ulama di Jepara. Universitas ini merupakan salah satu kampus NU ternama yang ada di ex-Keresiden Pati, berdiri sejak tahun 2013. Unisnu Jepara merupakan peleburan dari 3 kampus yang ada di Jepara, yaitu STDNU, Unisnu, dan STAINU. Selanjutnya ada Universitas Terbuka UT di Jepara yang merupakan kelompok belajar jarak jauh dari UT Semarang yang berlokasi di Pertulis Lamsari. Selain itu membuka kelas online bagi yang tidak sempat menuju lokasi. Kemudian ada AGC, Akademi Komunikasi Negeri Jepara, dan juga merupakan perguruan tinggi dengan status negeri di Kabupaten Jepara dan berdiri sejak tahun 2012. Berlokasi di Jalan RMB Sorokantono nomor 1. Ada juga Akademi Kebidanan Al-Hikmah Jepara, berada di Jalan Raya Jepara Kudus Mayong, dan merupakan satu-satunya kampus kesehatan yang berada di Kabupaten Jepara. Dan selanjutnya ada Shopping Center Jepara. SCC adalah pusat perbelanjaan yang terletak di perempatan kota Jepara, yaitu Jalan Patimura, Kecamatan Jepara. SCC ini dibangun pada masa Bupati Jepara Hendro Matojo, yang sebelumnya masyarakat Jepara mengenal tempat ini sebagai Toshera karena bisa sebagai tempat peristirahatan setelah seharian bekerja. Kemudian ada RSUD Jepara, yaitu RSUD Kelet, yang merupakan rumah sakit pertama Jepara, tepatnya di daerah Keling Tayu. Jaraknya dari kota Jepara lebih 30 km dan didirikan pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1915. Nah, kemudian kita masuk di teori kutub, yaitu teori ini menyatakan bahwa pembangunan sebuah kota atau wilayah merupakan hasil proses dan tidak terjadinya secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Pembangunan tersebut yaitu peternakan, perikanan, rekreasi, pertambangan, perkebunan, industri, dan jasa. Nah, karena sudah dijelaskan sebelumnya, maka saya hanya menjelaskan tentang perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Langsung saja kita bahas bagaimana perikanan di Jepara. Jepara yang memiliki garis pantai sepanjang 72 km memiliki potensi dalam bidang perikanan yang sangat besar. Keberhasilannya nampak yaitu berupa pembudidayaan tambak, nelayan, KUD, swasta, dan semakin efektif pelaksanaan dan fungsi pemerintah. Garis pantai tersebut juga mencapai keberadaan Karimun Jawa dan penangkapan laut mencapai 1.500 km persegi, dan pencapaian budidaya laut dapat dilakukan di atas area seluas 10.000 hektar, dan penangkapan perairan umum mencapai 1.472 hektar lebih. Lalu SDM, sumber daya manusia yang memiliki mencapai 17.202 orang yang terdiri dari nelayan laut sekitar 9.948 orang dan nelayan perairan umum 3.831 orang, lalu petani tambak dan kolam 2.272 orang, kemudian pengolah 394 orang, dan yang terlibat dalam bidang pemasaran 703 orang. Selanjutnya ada pertanian di Kabupaten Jepara yang menghasilkan beras di Kecamatan Ngelahan. Dan selain itu ada komunitas palauja seperti jagung, ketela rambat, ketela pohon, kacang hijau, kacang kedelai, dan lain-lain. Untuk tanaman buah yang diproduksi terbesar hanya pohon mangga. Kemudian ada perkebunan di Kabupaten Jepara dengan produksi utamanya seperti cengkeh,
65.980 kg, kopi 201.000 kg, kelapa 43.470.692 butir, kapuk 3.926.706 takar, kapas 94.548 kg, tebu 148.576 kg, jambu mete 762.900 kg, lada 7.800 kg, coklat 9.790 kg, karet 1.935.030 kg. Nah, kita menuju kehutanan di Kabupaten Jepara, yaitu memiliki komoditas berupa budidaya lebah, madu, dan ulat sutra. Karena terkenal akan seni ukirnya, maka Jepara memiliki produksi bahan baku kayu untuk membuat mebel sangat banyak. Tapi sangat disayangkan, ada beberapa lahan yang mengalami kritis dan mengakibatkan penurunan kesuburan tanah dan juga mengalami longsor dan banjir. Nah, begitu saja yang saya sampaikan. Setelah ini kita akan melihat pemandangan berbagai sudut kota maupun pedesaan di Kabupaten Jepara, dan ada juga pesona alam berupa pantai, hutan, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat dan simak video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Just put the top down, we can keep it open. If I could go anywhere, I would stay right here. I would stay right here by your side. If you could go anywhere, I know you'd stay right here. 'Cause we're living in paradise. Since my hair got cut and dyed, and I've had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh was just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like, and his voice is just as dark as yours, freckles just as light. Could be what I desire. Still feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. 'Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes.